Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi fisika matematika bab berikutnya ya. Kita sudah masuk bab berikutnya, yaitu tentang persamaan diferensial biasa. Oke, sudah terlihat di monitor ya babnya ya. Iya, Pak, terlihat, Pak. Nah, ya. Jadi ordinary differential equation, atau kalau diterjemahkan persamaan diferensial biasa. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya nanti ada dua macam persamaan diferensial. Yang paling sederhana, bukan yang paling sederhana sih, yang paling mudah ya. Yang paling mudah itu adalah persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Nanti berikutnya ya, yang lebih kompleks itu adalah persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Jadi sama kayak turunan. Turunan kan ada dua macam ya. Ada turunan biasa dan ada turunan parsial. Ya. Begitu pula persamaan diferensial. Nanti ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Ya. Ini kita bahas dulu yang persamaan diferensial biasa. Jadi sebagai pengantar itu perlu saya jelaskan apa sih yang dimaksud persamaan diferensial ya. Jadi kalau saya katakan secara umum ya, secara gampang-gampangan lah gitu ya. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung diferensial, mengandung turunan ya. Ya, jadi di dalam persamaan tersebut terdapat turunan ya. Kalau persamaan diferensial biasa berarti di dalam persamaan tersebut ada turunan biasa ya, ada diferensial biasa. Ya, ya diferensial yang keberapapun ya. Baik yang diferensial pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya, sampai yang ke N ya. Dan juga bisa pangkat berapapun ya, bisa diferensialnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat negatif juga bisa ya. Ya itu. Cuma biasanya kalau di fisika ya, ini yang membedakan antara fisika sama matematika itu biasanya ya, terutama untuk yang fisika yang dasar ya. Mungkin yang di tingkat lanjut mungkin ada perkembangan yang lebih lanjut ya. Terutama yang fisika-fisika yang dasar ya, biasanya itu paling banter sampai turunan kedua ya. Jadi biasanya sampai persamaan diferensial orde 2. Orde 2 itu maksudnya sampai turunan kedua ya. Jadi kalau orde 1 sampai turunan pertama, orde 2 sampai turunan kedua itu yang paling banyak dijumpai dalam fisika ya. Meskipun nanti untuk yang fisika yang lebih lanjut bisa jadi sampai turunan ketiga, keempat. Tapi selama ini ya, yang paling banyak itu adalah sampai turunan kedua. Sama kayak gini loh. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan kalau di kinematika ya, kalau di kinematika tuh X kalau menyatakan posisi ya, X itu kan posisi ya. Kalau saya turunkan, kalau posisi saya turunkan menjadi besaran apa itu? Turunan dari posisi itu besaran apa namanya? Kecepatan, Pak. Kecepatan, oke. Kalau saya turunkan lagi, menjadi besaran apa itu? Kecepatan. Percepatan kan ya. Jadi kalau turunan pertama, kecepatan, turunan kedua, percepatan ya. Kalau turunan ketiga dari posisi. Saya pernah dengar, Pak, namanya jerk kalau nggak salah. Apa? Di buku mekanika saya pernah dengar namanya jerk kalau nggak salah. Bahasa Inggris. Iya Pak, tulisannya apa Tan? Iya Pak, tulisannya gimana? JERK gitu. JERK ya, JERK ya. Ya mungkin ya. Ya, bisa jadi itu ya. Tapi secara umum ya, biasanya sampai berhenti sampai orde 2 ya. Contohnya lagi misalkan ini lah.
Contoh lagi. Ya ini kan contoh persamaan diferensial ya, persamaan diferensial biasa ya. Jadi tidak ada parsialnya. Contohnya ini. Biasanya ini dijumpai di apa ini? Persamaan kayak gini nih. Ada yang tahu ini? Kalian temui di apa ini? Kayak gini nih persamaan. Rangkaian AC bukan, Pak? Iya, benar, Bukan. benar. Oh, iya. Benar, Pak Tan. Rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik ya. Kan ini ya, rangkaian AC. Kok tahu? Iya, kan ada L, ada R, ada C ya, rangkaian LRC. Gitu kan? Ini. Jadi, lah ini kalau saya nyatakan dengan apa ya? Saya nyatakan dengan bukan saya nyatakan ya. Kalau persamaan ini saya turunkan terhadap waktu ya ini loh. Saya turunkan lagi terhadap waktu kan. Maka nanti V menjadi dV per dt ya. Jadi perubahan apa ini? Perubahan potensial listrik ya terhadap waktu ya. Terus Q kalau saya turunkan terhadap waktu kan jadi I ya. dQ per dt itu kan I ya. Gitu nanti. Ya, maka nanti jadinya kayak ini nih. Ya ini. Jadi ternyata apa? Order 2 ini ya. Ini kan persamaan diferensial order 2 ini. Ini buktinya apa ini? Ada turunan kedua ini ya. Jadi order itu berdasarkan turunan tertingginya ya. Turunan tertingginya sampai berapa? Ya, contohnya di fisika ya ini ya. Ya, itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan persamaan diferensial, ada persamaan diferensial biasa maksud saya ya. Persamaan diferensial biasa ada persamaan diferensial biasa order 1 dan persamaan diferensial biasa order 2 ya. Order itu berdasarkan turunannya mengandung turunan tertingginya turunan sampai ke berapa ya. Kalau turunan tertingginya hanya sampai order 1 saja, sampai turunan pertama saja berarti kan order 1. Kalau tertingginya sampai turunan ke-2 ya, sampai order 2 ya. Ya, kalau sampai order 3 berarti kan turunan ketiga, cuma biasanya di fisika. Di fisika itu ya hanya ini order 1 sama order 2 biasanya ya. Meskipun Pak Tan tadi bilang ada tadi ya turunan ketiga ya, tadi apa tadi Pak Tan? JERG tadi ya Pak Tan. JERK, Pak. Oh, JRK. Saya baru cek lagi di Ya. Google ya, benar, Pak. JRK ya benar ya. Ya berarti nanti ada kemungkinan fisika akan mempelajari ini persamaan diferensial order 3 nanti ya. Kalau ada besaran seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah linear atau tidak linear. Nah, itu juga. Ya, kebanyakan kalau yang di fisika itu dipelajari yang linear ya. Jadi hampir persamaan diferensial yang ada di fisika itu persamaan diferensial linear. Meskipun perkembangan lebih lanjut ya, ada persamaan diferensial yang non-linear ya. Contohnya kalau di optika itu ada namanya optika non-linear ya. Optika non-linear itu berarti nanti pembahasannya menggunakan persamaan diferensial yang non-linear ya. Apa sih maksudnya linear dan non-linear itu? Misalkan ini ya, ini loh. Ini ya, nah ini. Misalkan ini adalah persamaan diferensial order berapapun ya. Order berapapun, soalnya ini loh. Ini kan A0Y ya, ini fungsinya ya. Ini A0 Y aksen, turunan pertama ya, Y aksen ya. A2 Y double aksen, turunan kedua. A3 triple aksen ya. Dan terusnya. Jadi ini secara umum order N ya. Itu kata matematika ya, matematika menyebutnya dengan nama order N. Nah, kalau seperti ini disebut dengan nama persamaan diferensial biasa yang linear. Linear itu maksudnya apa? Semuanya itu pangkatnya 1. Mulai dari fungsi ya. Fungsinya kan pangkat 1. Ini loh, Y ya. Y-nya pangkat 1. Turunannya juga ya. Y aksen pangkat 1. Y double aksen pangkat 1. Y triple aksen pangkat 1. Pokoknya mulai dari Y, mulai dari fungsi ya. Mulai dari fungsi dan turunan-turunannya ya. Semuanya berpangkat 1. Nah, itu namanya linear. Pokoknya linear itu identik dengan pangkat 1 gitu ya. Ya, itu. Itu berarti linear. Misalkan lagi kayak ini loh. Y aksen kuadrat. Nah, Y aksen kuadrat sama dengan X. Nah, ini non linear ya.
Kenapa? Karena Y aksesnya pangkat 2. Inilah. Karena Y aksesnya pangkat 2. Oke, ya. Terus ini, Y akses sama dengan kotangan Y. Loh, kenapa kok disebut nonlinear ini? Kenapa kok nonlinear ini? Kenapa kok ini persamaan diferensial nonlinear? Apa alasannya ini? Ngerti kalian? Ini alasannya dulu ya, jadi dikurungin dulu. Not linear because of the term code Y, kotangan Y. Jadi maksudnya itu kotangan Y itu kan bukan ini apa itu? Kotangan Y itu kan nggak linear ya, bukan fungsi linear maksudnya itu ya. Kotangan ya, maksudnya itu gini loh. Kan kalian sudah mempelajari tentang deret ya. Deret. Jadi kotangan Y nanti kalau kita deretkan ya, kotangan Y kalau kita deretkan itu nanti akan mengandung apa? Suku-suku yang non-linear, yang pangkatnya nggak satu ya. Kan mulai dari pangkat, coba kalian kalau belajar deret kan mulai dari pangkat mulai dari pangkat 1 sampai pangkat N. Yang jadi masalah itu pangkat N-nya itu loh. Kalau pangkat 1 linear lah, kalau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 itu kan non-linear itu ya. Nah itu ya. Jadi jawabannya itu. Karena kotangan fungsi ya maksudnya itu ya. Fungsi kotangan Y itu kalau saya deretkan maka nanti akan muncul suku-suku non-linear. Maksudnya itu suku-suku yang pangkatnya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kan namanya deret kan dari pangkat 0 sampai pangkat N gitu ya. Pangkat 0-nya linear, pangkat 1-nya linear lah, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Itu kan tidak linear. Kemudian yang berikutnya lagi, kenapa kok YY aksen sama dengan 1 itu tidak linear? Nah ini yang jadi masalah itu apa? Ada perkalian ini ya, ada perkalian antara fungsi dan turunnya. Jadi gini, jadi linear itu dikatakan linear itu apa? Kalau tidak ada fungsi dan turunan-turunannya ya, yang pangkatnya tidak satu. Ya. Terus yang kedua, tidak boleh ada perkalian antar fungsi dan turunan-turunannya. Jadi nggak boleh ada. Jadi kayak ini kan perkalian antara fungsi dan turunan pertamanya juga nggak boleh. Nggak boleh juga ada perkalian antara turunan 1 dan turunan 2 juga nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada perkalian antara fungsi dan turunannya dan antara turunan-turunan yang lain ya. Pokoknya nggak boleh ada perkalian lagi. Gitu ya prinsipnya ya. Jadi prinsipnya adalah linear itu berarti semuanya pangkat 1. Mulai dari fungsi sama turunan-turunannya ya. Oke. Itu linear ya. Oke, saya lanjut ke pembahasan hari ini ya. Tadi saya memberikan pengantar tentang apa sih persamaan diferensial biasa itu ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung diferensial atau turunan ya. Turunan keberapapun ya. Kemudian persamaan diferensial biasa kalau hanya mengandung turunan biasa ya. Tidak ada turunan parsial. Kemudian tadi ada apa? Ada PDB orde 1 dan ada PDB orde 2 ya. Tergantung apa? Turunan tertingginya itu turunan keberapa? Terus tadi apa? Linear tadi ya. Linear berarti apa? Semua fungsi dan turunannya pangkat 1 ya. Dan tidak boleh ada perkalian di antara mereka ya. Oke, saya lanjut aja ke topik hari ini ya. Dan ini kan saya mau bahas, loh, kok linear phase yang kedua ya, maaf. Yang kedua itu yaitu separable. Kok langsung linear? Nah ini ya, oke. Nah, saya mau bahas hari ini ya. Bahasan hari ini tentang ini ya. Separable equation. Jadi maksudnya adalah persamaan yang separable, berarti yang bisa dipisah ya. Jadi ada yang separable, ada yang tidak bisa dipisah atau non separable. Gitu.
Jadi prinsipnya itu begini ya, sebagai ilustrasi nih ya. Jadi kalau Y sama dengan integral dari Fx ya, Fx dx ya, maka kalau dia saya turunkan ya, artinya kan Fx-nya kan itu ya. Kalau ya karena keturunan kan inverse dari integral gitu ya. Ya. Atau nanti bisa saya tulis gini ya. dy sama dengan apa? Fx dx ini loh, ini ya. Ini kan dy per dx sama dengan fx. Itu kan artinya kan dy sama dengan fx dx ya. Nah ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, dy sama dengan fx dx berarti ini disebut dengan nama separable equation ya. Jadi bisa kita pisahkan. Ya, jadi maksudnya itu gini loh. Kita bisa memisahkan variabel dan fungsinya ya. Jadi gitu maksudnya ya. Di sini kan variabelnya kan x ya. Fungsinya itu kan y ya. Jadi baik x maupun y itu nanti bisa kita pisah. Lalu masing-masing kita integralkan ya berdasarkan x dan berdasarkan y sendiri-sendiri ya. Itu yang disebut dengan nama separable. Jadi bisa dipisahkan ya. Yang jadi masalah kan kalau nggak bisa dipisahkan. Itu yang jadi masalah ya. Lebih rumit maksudnya penanganannya ya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh itu ini ya, pada persoalan peluruan ya, peluruan radioaktif, peluruan pada radioaktif. Ya, pada peluruan radioaktif menyatakan bahwa laju peluruan ya, atau dN per dt, laju peluruan itu sama dengan negatif lambda n ya. Lambda ini konstanta, ya. Konstanta peluruannya ya. Jadi laju peluruan itu sebanding dengan jumlah gitu ya, jumlah zatnya ya, jumlah zatnya ya, sebanding. Jadi makin banyak jumlah zatnya, berarti makin cepat laju peluruannya. Kalau semakin sedikit ya semakin lambat laju peluruannya. Jadi itu ya, maksudnya itu gitu ya. Negatif ya, negatif itu berarti kan semakin berkurang gitu ya. Nah, nah ini ya, kalau gini ya. Nah, kalau seperti ini, maka nanti yang kita lakukan, ya ini, ya, dN per dt sama dengan minus lambda n. Sebentar, biar kalian mengerti ya, saya tanya dulu ya. Persamaan diferensialnya kan ini ya, dN per dt sama dengan minus lambda. Ini persamaan diferensialnya ini ya. Saya tanya dulu, ini variabelnya apa ini? dN per dt sama dengan minus lambda n. Variabelnya apa? Variabelnya N, apa? Pak. Yang keras, Jamrori? N, Variabelnya apa? Pak, N. Nah ini, coba perhatikan. N besar. Bukan, coba perhatikan. Makanya itu saya tanya, biar kalian ngerti itu ya. Bentar, ada yang masuk lagi. Jadi gini, coba perhatikan. Itu berubahnya terhadap apa itu? Berubahnya terhadap apa itu? Berubah terhadap apa? Terhadap waktu. Waktu. Jadi variabelnya apa kalau gitu? T, Pak. T. Variabelnya waktu. Variabel itu yang mengubah gitu ya. Yang mengubah itu kan waktu ya. Jadi makin lama nanti jumlah n-nya bagaimana gitu loh. Jadi variabelnya T. N itu apa? Itu fungsinya ya. Fungsi yang diubah oleh waktu. Jadi ketika waktu berubah itu n-nya menjadi berapa? Ya kayak y sebagai fungsi x gitu kan. Ya. X itu kan yang ubah. Yang diubah itu kan y. Jadi di sini t yang ubah, n itu yang diubah ya. Jadi gampangnya itu apa? N sebagai fungsi t gitu ya. N itu apa? N itu jumlah apa n itu ya? Jumlah atom ya. Ya banyaknya atom ya, jumlah atom, jumlah mol mungkin gitu ya. Jumlah atom ya itu. Jadi itu. Lah, coba kita lihat ya. Nah, ini. Kalau seperti ini, maka
Ini kan coba dilihat ini. dn per n lah kan bisa saya pisah ya. dn per n minus lambda, tinggal saya pindah ya. Tuker ya antara posisi n sama posisi dt ya. Ya. Jadi nanti apa? dn per n lalu apa? Minus. Nah ini kan saya bisa misah ini. Yang di sebelah kiri ya. Ini n ya. Ya, menggunakan apa? Fungsinya ya. Yaitu apa itu? Istilahnya y-nya kan itu ya kalau tadi ya. Ini n-nya. Dan sebelah kanan itu adalah t-nya kan itu ya. Jadi saya bisa memisah antara variabel dan fungsinya ini. Dalam hal ini apa? N sama T ya. Di sebelah kiri mengandung N semua ya. Sebelah kanan T semua gitu ya. Nah, setelah itu baru saya integralkan kedua sisi ya. Secara sendiri-sendiri ya atau secara terpisah. Itu yang dimaksud dengan nama separable. Jadi bisa kita pisah ya. Ya, tapi nggak semua ya. Nggak semuanya bisa dipisah ya, karena kadang-kala juga dengan cara apapun nggak bisa dipisah itu. Ini kebetulan ya bisa dipisah. Lalu saya integralkan. Nah, pertanyaan saya gini, integralnya dn per n itu apa? Integral dn per n itu apa? Atau sama ini, kalau kalian saya tanya ya, integral dx per x itu apa? Ln x1. Iya benar, ln x. Benar. Ln x. Berarti kalau itu integral dn per n itu berarti apa? Ln n. Ln kan? Terus ini integral minus lambda dt. Lambdanya konstan ya. Lambdanya konstanta ya. Bagaimana? Integral minus lambda dt itu apa? Min lambda T, Pak. Iya benar, min lambda t. Sama kayak integral 4 dx ya. Integral 4d kan 4x gitu ya. Konstanta soalnya ya. Ya gitu. Jadi nanti ini saya integralkan menjadi apa itu? Ln n. Ini saya integralkan menjadi apa? Minus lambda t. Itu jangan lupa, setiap integral muncul apa itu? Setiap integral akan muncul konstanta. Muncul konstanta, pasti itu ya. Jadi nanti di sini katakanlah muncul konstanta 1 ya, di sebelah kiri ya. Di sebelah 2, nah di sebelah kanan muncul konstanta 2. Lalu saya gabung ya. Gabungannya, pokoknya saya jadikan satu lah. Antara konstanta 1 sama konstanta 2. Itu disebut dengan nama konstan ini. Konstan ini merupakan gabungan ya. Antara konstanta kiri dan konstanta kanan gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Ya. Jadi nanti jawabannya itu gini loh ya. Nanti jawabannya ini. Ln n gitu ya. Setelah saya integralkan ya. Ln n sama dengan minus lambda t. Plus konstanta ya. Konstanta gabungan lah gitu ya. Plus konstanta gabungan. Nah, yang mau kita cari kan bukan ln-nya ya. Tapi n-nya. Berarti harus kita cari apa? Inverse-nya. Nah, kalian tahu inverse dari ln itu apa? Soalnya kan ln n itu ya, padahal kita nggak mau nyari ln n, tapi nyari n-nya. Berarti kan kita harus cari dulu inverse. Inverse dari ln itu apa? Kebalikan maksudnya itu ya. Kebalikan dari ln itu apa? Ngerti ya saya maksud ya kalian ya? Eksponensial. Iya benar, eksponensial. Eksponensial. Ln kan eksponensial ya, ya, pangkat gitu ya, benar. Pangkat. Nah, ini jadi ini nanti. Nah, ini. Jadi ini ya. N sama dengan N0, ini eksponensial kan? Eksponensial minus lambda T. Terus N0 itu apa? N0 ya konstanta tadi ya. Tadi kan muncul konstanta ya. Jadi N0 itu sebenarnya konstanta. Konstantanya menjadi N0 ya. Jadi sebetulnya N0 itu apa? N0 itu sebenarnya ya E pangkat konstanta ya. E pangkat konstanta menjadi N0 ya. Itu maksudnya itu ya. Ya jadi ini. Jadi ini diperoleh setelah saya lakukan apa? Separasi variabel pada variabel T sama fungsinya ya. Nah, contoh lagi ya. Contoh lagi kayak ini. X, Y aksen sama dengan Y plus 1. Ini ya. Samaan diferensial order 1 ya. Kenapa? Karena Y aksen. Linier ya. Ini linier. Soalnya apa? Y-nya pangkat 1. Y aksennya pangkat 1 ya. Terus tidak ada perkalian antara Y dan Y aksen. Apakah ini bisa kita separasi ya?
bisa kita pisahkan ya. Coba ini caranya gimana ini? Ya ini berarti ini saya pindah ya. Jadi Y plus 1 saya pindah ke kiri jadi seper ya. Seper Y plus 1 saya pindah kiri menjadi seper Y plus 1. X saya pindah kanan menjadi seper X. Nah ini kan. Lah, ternyata bisa ya, bisa kita pisah ini kan. Di sini hanya mengandung Y fungsinya ya. Di sini hanya mengandung X variabelnya. Lalu saya integralkan. Oh, belum ya, belum. Di sini masih ada Y aksen ya, Bentar, ini belum. Y aksen itu kan DY per DX ya, ini loh. Y aksen itu kan DY per DX, iya benar. Y aksen DY, DX-nya saya pindah ke sana ya. Ya, jadi Y aksen DY per DX, DX-nya saya pindah. Jadi gini nanti, ya ini sudah terpisah ini ya. Ya, jadi nanti saya integralkan apa? Integral yang kiri DY per Y plus 1, yang kanan apa? DX per X. Ya. Kalau DX per DX kan kalian udah tahu jawabannya ln ya. Ya, integral DX per X itu ln X. Nah, kalau integral DY plus 1 itu apa itu? Nah, ada yang tahu ini? Integral DY per Y plus 1 itu apa? Ln Y plus 1. Ya, benar. Ln Y plus 1 kan ya, benar. Ya, jadi nanti ini loh. Ln Y plus 1 sama dengan ln X. Jangan lupa plus konstanta ya. Konstanta gabungan ya. Pokoknya selalu ada konstanta gitu ya. Konstantanya saya ganti menjadi ln A ya. Ya, itu kan ya. Konstantanya saya ganti menjadi ln A. Ya. Kenapa kok begitu? Ya, biar nyambung dengan fungsinya. Kan fungsinya pakai ln. Sekalian aja konstantanya saya pakai ln juga ya. Maksudnya itu biar apa itu? Biar nyambung, biar match ya dengan fungsinya. Jadi nanti jadi ini ln X plus ln A ya. Terus kan kalian tahu ya, kalau ln itu kan bisa dikali ya. Jadi ini kayak logaritma itu ya. Log A plus log B kan sama dengan log A kali B gitu ya, kayak gitulah. Ln kalau logaritma ya. Jadi ln X ln A yang jadi apa? Ln X kali A ya, atau ln A kali X gitu. Ya. Jadi sama-sama ln. Ya, berarti kalau gitu kan sama-sama ln. Berarti kalau itu artinya apa? Y plus 1 ya sama dengan AX. Nah, itu. Itu solusinya ya. Jadi di sini apa? Solusinya diperoleh dengan cara mengintegralkan ya. Mengintegralkan kedua ruas ya. Sendiri-sendiri ya. Itu kalau bisa dipisah ya. Yang jadi masalah kan kalau nggak bisa dipisah lah, itu jadi masalah nanti. Ya, terus apa misalkan contoh lagi itu ya, misalkan contoh lagi ini ya. Y aksen sama dengan minus X Y plus 1 ya. Ya ini kan. Nanti ya aksennya kalian ganti dengan apa? DY per DX ya. Ya aksen kalian ganti DY per DX ya. Lalu Y plus 1 pindah ke sana ya nanti. Y plus 1 DY, DX-nya pindah ke sana. Jadi apa? Ini min X DX ya ini. Sudah bisa dipisah ini ya. Lalu kalian integralkan ya. Integralnya ini kan ini ya, ini setengah Y kuadrat, ini kan jadi 1Y ya. Setengah Y kuadrat, 1Y, ini jadi apa? Min setengah X kuadrat, terus jangan lupa plus konstanta gitu kan. Plus konstanta ya. Lalu X-nya pindah ke sana ya. Pindah ke sana. Jadi nanti apa ini? Setengah X kuadrat plus setengah Y kuadrat plus Y. Lalu dikali 2 ya. Kenapa? Biar nggak ada setengahnya ya, dikali 2 kan. Kalau saya kali 2 kan berarti setengah Y kuadrat jadi X kuadrat ya. Setengah Y kuadrat jadi Y kuadrat. Terus Y menjadi 2Y ya. Terus ini C menjadi 2C gitu ya. Ya, sehingga nanti persamaannya bisa saya tulis gini nanti ya, X kuadrat plus Y apa ini? Ya, Y plus 1 kuadrat ya. Plus 2C plus 1.
Ya, ini maksudnya itu ini ya dijadikan kuadrat itu loh ya. Ya, ini ada maksudnya nih. Kenapa kok dirubah ke begini ya? Ini tujuannya kan mau bentuk persamaan lingkaran ini ya sebetulnya ini ya. Jadi di otak-atik ya. Jadi sebetulnya ini adalah persamaan lingkaran ini ya. Ini loh. Tahu dari mana ya ini kan x kuadrat y kuadrat. Cuma pusatnya itu di ini loh. Pusat lingkarannya tidak di 0,0 ya. Ya. Pusat lingkarannya di mana ya ini di 0. X-nya kan 0 ya, tapi y-nya kan plus 1, berarti pusatnya di min 1 ini loh. Soalnya y plus 1. Berarti pusatnya di min 1. Kan kalian tahu ya persamaan lingkaran itu gimana? Persamaan lingkaran kan gini ya. Dalam kurung ya. X dikurangi A kuadrat ya. Plus dalam kurung. Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat kan itu ya. Pusatnya apa? Pusatnya kan A, B. Jadi kalau lingkaran pusatnya A, B berarti apa? X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B ya. Terus dikuadratkan ya. Sama dengan apa? Jari-jari kuadrat. Nah, ini kan. Maksudnya itu gitu ya. Jadi ini lingkarannya gitu ya. Ya, terus di sini juga dibahas ini sebentar ya. Bentar ya. Oke, terus berikutnya di sini juga dibahas ini persamaan diferensial yang nonlinear, tapi yang apa bisa dipisah juga ada ya. Jadi yang nonlinear ada juga yang nonlinear dan bisa dipisah ya. Bisa dilakukan ini pemisahan variabel. Nah, sebagai contoh ya, kayak gini nih. Ini loh, sebagai contoh ya. Y aksen sama dengan akar 1 dikurangi Y kuadrat. Ini pertanyaan saya, kenapa kok ini nonlinear ya? Ini jawabnya gimana ini? Zaman ini loh, Y aksen sama dengan akar 1 dikurangi Y kuadrat. Kenapa ini kok nonlinear? Gimana? Coba kalian cermati ya, penyebab dia disebut nonlinear. Ada banyak sebab kok ini. Satu, apa ya? Ada yang bisa mencermati, kenapa kok ini disebut nonlinear? Ada yang bisa jawab? Pak. Karena ya. Pangkat setengah, Pak. Pangkat setengah, ya. Bisa juga ya. Apalagi? Atau mungkin maksudnya Elmi ya? Tadi ya? Iya, Pak. Atau gini aja. Ini kan akar kan bisa saya pindah ke sini, nanti jadi apa? Y aksen kuadrat gitu ya. Y aksen kuadrat sama dengan apa? 1 dikurangi Y kuadrat. Nah ini, Y aksen kan nggak boleh kuadrat ya. Y aksen harus pangkat 1 kan itu ya. Kan turunan kan nggak, pokoknya gitu loh. Linear itu apa? Baik fungsi maupun turunan-turunannya harus pangkat 1. Nah di sini Y aksennya pangkat 2 kan. Kalau akarnya saya pindah gitu loh. Apalagi selain turunan pertamanya pangkat 2. Menjadi penyebab dia itu nggak linear. Apalagi? Ada satu lagi tuh. Satu tadi sudah ketemu ya. Apa ya AC-nya pangkat 2 atau tadi Elmi bilang pangkat setengah tadi ya. Ada lagi. Ada lagi selain masalah Y aksennya. Apa ya? Lihat tadi kok di situ. Y-nya pangkat 2, Pak. Ya, benar. Y-nya pangkat 2 kan. Kan nggak boleh itu. Y-nya pangkat 2 kan nggak boleh ya itu. Jadi ada 2 ya menjadi penyebab ya. Satu Y AC-nya pangkat 2, yang kedua Y-nya pangkat 2 itu. Jadi itu ya. Nah, kalau kita mau nyari apa itu solusinya ya. Penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut begitu ya maksudnya itu. Nah ini ternyata apa bisa diseparasi ya, coba lihat. Y aksen kan dy per dx ya. Ini kan dy ini dipindah kan. 1 min y kuadrat saya pindah menjadi apa? Seper ini ya. Seper 1 min y kuadrat. Terus ini apa? Dx kan 1 kan ya. Ini kan saya pindah ini kan ini jadi 1 ya. 1 ini dx-nya saya pindah ke sana. Nah, ini kan. dy per dx jadi gini nanti. Nah, ini kan sudah terpisah kan? Di sebelah kiri hanya mengandung y, di sebelah kanan hanya mengandung x. Nah, nanti kan
Kan gampang aja, kalau integralnya dx apa? Integralnya dx kan x ya. Ya, ya. Nah, kalau integralnya dy per 1 min y kuadrat, itu apa itu ya? Wah, ini persoalan matematika ini ya. Integralnya dy per 1 min y kuadrat itu apa itu? Ini soal di matematika ini. Integral dari dy per 1 min y kuadrat. Itu arcsin ya. Loh, kok tahu fungsi arcsin ya? Itu nanti penurunannya di matematika itu ya. Di apa itu kalkulus ya. Jadi integral dx, dy lah. dy per 1 min y kuadrat itu adalah arcsin. Ya, kenapanya itu ya tadi, kenapanya di matematika itu ya. Jadi kalau gitu kan kita mau nyari y ya. Berarti inverse-nya dari arcsin. Ya, kan kita mau nyari y-nya ini. Inverse dari arcsin kan sin itu ya. Arcsin itu kan inverse-nya sin ya. Jadi gini. Jadi nanti ya itu berarti y sama dengan apa? Ya sin ini ya. Sin x per alfa. Alfa ini konstanta ya. Alfa ini konstanta integrasi tadi ya. Konstanta gabungan ya, integrasi kiri dan kanan alfa. Ya nanti jadinya ini sin x per alfa. Itu nonlinear ya tapi ya. Nanti grafiknya ini grafik dari apa ini? Oh, nggak ada kaitannya dengan ini ya. Gini. Oh, kemiringan atau apa ini ya? Itu ya, itu tadi tentang separasi variabel ya. Jadi khusus untuk yang bisa kita pisah antara variabelnya dan fungsinya ya. Kemudian bahasan berikutnya ya mungkin perlu saya bahas sepintas saja ya, yaitu untuk yang orde 1 ya. Jadi untuk berikutnya kita akan bahas yang linier ya. Kenapa? Karena untuk problem-problem dasar ya di fisika itu kebanyakan bukan kebanyakan ya, berupa persamaan diferensial linier ya. Dan matematika punya solusinya. Gitu, biasanya begitu ya. Biasanya jadi masalah itu kalau persamaan diferensialnya non-linier. Kalau non-linier itu biasanya tidak semuanya tersedia di matematika. Nah, kalau seperti itu kondisinya, akhirnya terpaksa ya, kita menggunakan metode numerik. Jadi metode numerik itu digunakan kalau kalau matematika nggak punya solusi untuk problem tersebut. Biasanya begitu ya. Nah, biasanya kalau problem linier ya, itu biasanya matematika punya berbagai solusi ya untuk solusinya. Jadi begitu ya ceritanya ya, kenapa kok kalian harus menggunakan metode numerik, menggunakan fisika komputasi ya. Itu karena tidak semua problem yang ada di fisika itu ya punya solusi di matematikanya ya. Sehingga kalau seperti itu ya akhirnya menggunakan metode yang metode yang berlaku untuk semua ya, yaitu metode numerik. Ya, metode ya nanti kalau numerik ya nanti ya komputer yang ngerjakan ya. Kalau analitik kayak gini kan bisa kita kerjakan ya. Meskipun komputer juga bisa ya. Tapi secara umum kalau tidak tersedia solusinya di matematika, larinya ke metode numerik, ya metode pakai komputer. Nah ini contohnya ya, kalau di matematika itu ada solusinya ya untuk yang orde 1 maupun yang orde 2. Ini yang orde 1 ya, berarti diferensial pertama ya, yang linier. Ini secara umum itu bentuknya begini ya, secara umum itu begini. Y aksen plus PY sama dengan Q ya. Sebentar, coba saya kaitkan dengan yang tadi ya, biar kalian punya gambaran utuh gitu ya, gini loh.
Bentar ya, saya kaitkan dengan yang tadi loh, bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan diferensial linier. Biar kalian punya gambaran utuh. Itu gini. Mana tadi? Kalau gini kan nanti dapatnya sepotong-sepotong ya gitu gini. Nah ini loh, ini ya. Ini adalah bentuk umum persamaan diferensial linier ya. Persamaan diferensial linier orde berapapun ya ini ya. Ini kan ini. Apa ini? A0Y, A1Y aksen, A2Y double aksen, A3 Y triple aksen ya, plus dan seterusnya. Jadi gini, A0 itu apa? A0 itu koefisien Y. Ya. A1 itu koefisien Y aksen. Y aksen itu apa? Turunan pertama gitu ya. A2 Y double aksen. Y double aksen itu artinya apa? Turunan kedua ya. A3 itu apa? A3 Y triple aksen ya. Triple aksen artinya apa? Turunan ketiga kan gitu ya. Nah, dari sini kan kalian punya gambaran ya. Ya. Jadi kalau misalkan gini, kalian saya tanya ya. Kalau AN itu berarti apa? Gini, perhatikan ya. A3 ya. A3 itu apa sih? A3 itu adalah koefisien. Koefisien itu angka ya. A3 itu koefisien atau angka ya. Konstanta, lebih tepatnya konstanta lah. A3 itu koefisien atau konstanta ya. Konstanta atau koefisien untuk turunan ketiga. Oke ya, paham ya. Kemudian kalau AN itu berarti apa? Kalau kalian saya tanya, AN itu berarti apa? Ada yang bisa jawab? AN itu berarti apa? Konstanta Konstanta, benar. Konstanta? turunan ke N, Pak. Ya, benar. Konstanta turunan ke N. Gitu kan ya. Turunan ke N. Kalau A0, kalau A0, apa A0? Kalau AN kan benar. AN berarti kan konstanta untuk turunan ke N ya. Kalau A0, Konstanta sebelum diturunkan. ya benar. Sebelum diturunkan 0 ya. 0 itu berarti kan turunan ke 0 ya. Turunan ke 0 itu ya fungsinya. 0 itu berarti kan nggak diturunkan ya. Gitu loh. Jadi fungsinya sendiri kita sebut dengan nama turunan ke 0 ya. Jadi turunan ke 0 itu artinya nggak diturunkan gitu ya. Mungkin perlu saya jelaskan lebih ini ya, lebih lengkap ya gini ya. Kalau turunan ke 1 berarti kan Y aksen gitu ya. Sekarang gini ya. Tadi ada A0 ya. A0 berarti kan tidak diturunkan, berarti kan fungsinya sendiri. Ada lagi. Misalkan katakanlah kalau ada ya misalkan ini. Min 1. Nah ini kalian ngerti maksudnya ya. Min 1. Turunan min 1. Apa itu? Turunan min 1 itu. Turunan ke min 1. Sepertinya aneh ya sebetulnya ya. Turunan ke 1 kan kalian tahu. Apakah maksudnya integral pertama? Iya, benar sekali. Maksudnya gitu ya. Jadi kalian harus ngerti maksudnya itu. Kadang-kadang simbol-simbol di matematika itu seperti itu. Jadi kalau misalkan katakanlah min 1 itu berarti apa? Integral 1 kali gitu ya. Nanti ada lagi min 2 berarti apa? Integral 2 kali gitu ya. Jadi habis diintegralkan lagi gitu loh. Cuma kan ya kadang-kala di matematika pakai simbol-simbol kayak gitu. Ya kayak ini A0 kan dia cuma di sini. Benar-benar sekali. Kembali lagi ke tadi ya. Oh, maaf belum. Jadi saya mau mengatakan gini. Jadi kalau apa tadi? Kalau orde 1 ya. Entah tadi mana nih. Kalau orde 1 berarti ini sebenarnya. Gimana? Kalau orde 1 berarti mana tadi bentuk persamaan diferensial linear tadi? Di mana di orde 1 berarti mana tadi? Persamaan diferensial linear tadi ya. Oh, balik lagi ke tadi ya. Orde 1.
Masih ke bawah, Pak. Ke bawah lagi ya? Coba sebut halaman Iya, berapa? Halaman berapa? Saya jadi sekitaran 401. 401 ya. Terima kasih. Saya bingung kalau gini nih. 401 yang tadi loh yang 401 ya, oke, ke bawah terus ya. 401. Oh, bukan itu. Tadi loh. Tadi yang bentuk umum tadi loh. Oke, nggak usah lah, nanti tambah lama ya. Segini aja deh. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi gini, tadi kan bentuk umumnya tadi apa sih? A0Y gitu ya. A0Y plus A1Y aksen plus Plus A2 A2 ya aksen, double aksen kan ini ya. double aksen. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya Iya, sampai Pak. sama dengan B kan itu ya. Iya, Nah, lah kalau di sini dikatakan apa? First order ya, berarti order pertama. Artinya apa? Kan berhenti sampai Y aksen. Nah, jadi berhenti sampai Y aksen. Artinya persamaan tadi ya, berarti gini, A0Y plus A1Y aksen sudah berhenti ya. Sama dengan B. Soalnya order 1. Kan gitu ya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Berarti persamaan diferensialnya tadi apa? A0Y plus A1Y aksen sama dengan B. Nah, sekarang kau coba kaitkan dengan ini ya. Kalau di sini kan ditulis gini, Y aksen plus PY sama dengan Q. Coba saya tanya ke kalian, A0-nya berapa ini? Ini loh, kaitkan dengan ini tadi. A0-nya berapa? P. P, benar sekali. A0-nya kan P. Terus A1-nya? 1. 1. Ini kan di sini kan? 1 kan. B-nya? Q. Q, ya, Q. Ya, jadi di sini ini A ya kan? AY plus kok AY sih? A0 ya, maaf. A0Y ini kan plus A1Y aksen kan tadi 1 ini ya. Plus sama dengan B. Oke. Itu maksudnya ya. Jadi dipotong sampai A1. Begitu pula nanti kalau misalkan order 2 ya, linear second ya, second order equation, maka nanti dipotong sampai pangkat sampai turunan kedua. Jadi nanti gini, A0Y plus A1Y aksen plus A2Y double aksen sama dengan B. Nah, itu kalau yang turunan kedua ya. Persamaan diferensial order 2 maksud saya. Nah, itu. Ya cuma ini ditulis dalam bentuk gini, maksudnya itu memang disetting ya. Memang diset supaya apa? Koefisien Y aksennya itu sama dengan 1. Ya memang dibuat seperti itu. Ya sebetulnya caranya gampang ya. Misalkan kalau koefisien Y aksennya enggak 1, katakanlah misalkan tadi apa? A1 ya. Terus kan di sini A1 Y aksen ya. Plus berapa gitu ya. Maka nanti ya saya bagi aja supaya dia koefisien 1 ya saya bagi aja dengan A1 ya. Ya, jadi semuanya saya bagi dengan A1. Maka nanti ya AC-nya kan menjadi apa? A1 Pak. A1 per A1 berarti kan 1 ya. Sementara yang ini kan tadinya A0 ya. A0 saya bagi dengan A1. Lah, A0 dibagi A1 itu yang disebut dengan nama P gitu ya. Jadi sebetulnya P itu kalau dikaitkan dengan yang tadi itu sebetulnya itu apa itu A0 dibagi A1 gitu ya. Terus Q sebetulnya itu kalau dikaitkan dengan yang tadi itu berarti apa? B dibagi A1 gitu loh. Jadi ini memang di-set supaya apa? Koefisien dari Y aksennya atau turunan pertamanya itu sama dengan 1 gitu. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya ya, itu ini pertama itu ini loh. Untuk Q sama dengan 0. Ya, ini yang disebut dengan nama homogen ya. Jadi nanti itu ada homogen, ada non homogen. Jadi terkait dengan ini loh, terkait dengan nilai Q-nya, terkait dengan nilai B-nya ya. Kalau sama dengan 0 disebut dengan nama homogen. Kalau enggak 0 tidak homogen gitu ya. Ini loh. Ya, jadi terkait dengan nilai ini, nilai B-nya atau Q-nya ini. Nah, di sini kan gitu.
I sama dengan 0, maka nanti jadi disebut dengan nama persamaan diferensial linear order 1 yang homogen. Jadi kalau itu nanti jadi gini kan, ini kalau homogen ini ya. Ya. Maka nanti ini saya pindah ke sana ya, minus PY ya. Ya ini kan. Jadi ini nanti istilahnya apa? Kita pisah ya. Kita lakukan pemisahan variabel ya. Separasi variabel gitu ya. Nah, nanti ini kan. Nah, ini kan jadi gini nanti. DY per Y minus PT harus diintegralkan kayak tadi ya. Diintegralkan masing-masing ruas. Integralnya ini kan ln. Integralnya ini kan ya karena P konstanta, maka nanti jadi PX ya. Terus jangan lupa plus C gitu ya. Plus C. Nah, sekarang yang kita cari kan Y-nya ya. Berarti kan ini plus dari ln. Ini plus dari ln berarti kan E pangkat. Jadi nanti ini. E pangkat minus, nah ini. Integral tadi ya. Plus konstantanya ya. Atau nanti jadi A. A ini apa sih? A ini sebetulnya E pangkat C ya. Jadi A ini berasal dari apa? E pangkat C ya. Ya, E pangkat C. E pangkat C nanti kita sebut dengan A ya. Ini loh, A itu A E pangkat C. Lalu integralnya kita sebut aja I ya. Integral yang ini ya biar nulisnya enak ya. Biar nggak kelihatan ruwet gitu ya. Jadi integral PdX saya beri nama I gitu ya. Jadi itu adalah integral PdX, berarti kalau gitu apa? DI per DX sama dengan P gitu kan ya. Inverse-nya kan ya. Jadi nanti solusinya ini kan Y sama dengan E apa tadi? Y sama dengan ini ya. A ya, A E pangkat minus I. Ini ya solusinya ya. Y sama dengan ini kan. A E pangkat minus I ya. Minus I. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk gini ya. Jadi E pangkat minus I saya pindah ke sana ya. Jadi kalau di kiri E pangkat minus I, kalau di kanan kan jadi E pangkat I kan. Soalnya ini kan seper ya. Pangkat negatif kan seper ya. Ya, pangkat negatif kan seper ya. Jadi seper E pangkat I pindah ke sana jadi Y E pangkat I nanti sama dengan A ini ya. Jadi lebih sederhana ditulis dalam bentuk gini ya. Bisa ditulis dalam bentuk gini. Lalu ini kan. Lalu kemudian kalau ini saya turunkan ya. Ini ada maksudnya ini ya. Kenapa kok begitu ya? Ini ada maksudnya ini. Kenapa kok? Jadi maksudnya itu gini. Kenapa kok seperti itu? Jadi ini kita mau menyelesaikan untuk problem yang non homogen. Kalau tadi kan yang homogen kan gampang ya. Kenapa? Karena bisa kita lakukan separasi variabel. Tapi yang jadi masalah kan yang non homogen ya. Nah itu yang jadi masalah. Ini adalah salah tekniknya ya. Teknik penyelesaian untuk yang non homogen yaitu ini. Setelah kita dapat solusi ini kan Y ya E pangkat I sama dengan A ya. Saya turunkan terhadap X. Nanti jadi begini. Ini kan apa? Turunan UV ya. Kan kalian tahu turunan UV ya. Turunan UV itu bagaimana? Misalkan Y sama dengan perkalian fungsi U dan fungsi V. Turunannya bagaimana? Y aksen berarti gimana? Y sama dengan U kali V. Fungsi U kali fungsi V. Y aksen sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Kalau Y sama dengan U kali V, fungsi U kali fungsi V ya. Turunannya Y aksen sama dengan apa? U aksen V ditambah V aksen U. Ya, benar. U aksen V ditambah, atau gini aja, U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Jadi diturunkan masing-masing lalu ditambahkan ya. Jadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah itu. Jadi di sini U-nya itu Y ya. U-nya itu Y, V-nya itu E pangkat I gitu ya. Ya. Nah ini kan U aksen V ya. Y aksen V. Lalu ini apa ini? Y V aksen ya. V
AC-nya kan ini. Jadi turunan dari E pangkat U. Turunan E pangkat U ya, jadi turunan dari E pangkat I ya. Turunan dari E pangkat I kan E pangkat I, terus turunannya I gitu ya. Pakai turunan rantai ya. Pakai turunan rantai. Jadi kayak misalkan ini. Misalkan kalian saya tanya ya. Misalkan Y sama dengan E pangkat X ya. Misalkan ya. Y sama dengan E pangkat X. Y akses sama dengan berapa? Y sama dengan E pangkat X. Y akses sama dengan berapa? Sama dengan apa? E pangkat X juga. Ya, benar. E pangkat X juga kan ya. Jadi kalau Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksen ya E pangkat X. Sekarang ini. Y sama dengan E pangkat U misalkan ya. Y sama dengan E pangkat U. Oke. Turunannya apa nih? Y aksen sama dengan apa? Diturunkan terhadap U, Pak, atau Ya gimana? Benar. kalau terhadap U ya E pangkat U juga, Pak. Nah, ya gini. Jadi gini loh. Coba cermati ya, kalian cermati ya. Kalau Y sama dengan E pangkat X tadi ya, maka Y aksen kan E pangkat X. Berarti persis sama ya. Sekarang X-nya saya ganti U ya. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat U. Pangkat turunannya Y pangkat U cuma dikalikan dengan U aksen gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau Y sama dengan E pangkat U, maka Y aksen E pangkat U aksen, ada aksennya. Nah gitu ya. Soalnya pangkat fungsi gitu ya. Kalau tadi kan pangkat X, ya E pangkat X ya, terus dikali X aksen kan 1 gitu ya. Nah itu. Ya gini. Jadi kayak itu. Ini kan I itu kan kayak U gitu ya. Kayak fungsi gitu ya. Jadi kalau turunan dari E pangkat I ya, E pangkat I, tapi jangan lupa I aksen. Ya aksennya kan DI per DX ya. Nah ini. DI per DX itu kan I aksennya. Ya, nanti ini kalau kita cermati, maka nanti ini kan DI per DX kan P ya ini kan. DI per DX kan P. Jadi nanti ini Y E pangkat I ya, Y E I P ya. Atau kalau saya kumpulkan E pangkat I tadi jadi gini, E pangkat I Y aksen plus PY. Lah, Y aksen plus PY kan sama dengan Q ya tadi. Yang mana tadi? Ini kan ya, Y aksen plus PY kan sama dengan Q. Nah, ini kan. Ini loh ya. Y aksen plus PY kan sama dengan Q. Jadi kesimpulannya itu nanti gini. Ini ya. D per DX Y E pangkat I ini kan sama dengan apa ini? Q E pangkat I ya. Jadi kalau begitu berarti Y pangkat Y kali E pangkat I berarti kan integralnya ini. Soalnya kan turunannya ya. Jadi kalau gini maksudnya. Kalau turunan ini sama dengan Q EI berarti kan ini integralnya ini kan itu ya. Ya, turunannya ini kan ini. Berarti kan Y E pangkat I berarti kan integralnya ini gitu ya. Nah ini kan. Jadi kesimpulannya kan ini ya. Jadi kalau itu apa? Y E pangkat I sama dengan integral dari ini kan. Terus jangan lupa muncul konstanta kan itu ya. Setiap integral kan muncul konstanta gitu ya. Atau kalau saya pindah ke sana, ini kan saya pindah ke sana nanti ya. Jadi kalau di sebelah kiri E pangkat I, di sebelah kanan jadi E pangkat minus I, jadi nanti gini. Kalau gitu berarti apa kesimpulannya? Y sama dengan E pangkat minus I integral, terus ini juga ya, kan dikali dengan integralnya juga dikali dengan konstantanya ya. Nah, ya, dengan I itu adalah apa integral? Ya ini adalah solusi ya untuk persamaan diferensial linear order 1. Ya, yang Q-nya nggak 0 kan? I-nya kan nggak 0 ini ya. Jadi itu tadi adalah langkah untuk mendapatkan apa tadi? Persamaan diferensial linear yang Q-nya nggak 0 ya. Jadi dimulai dari Q sama dengan 0. Jadi Q sama 0 itu kayak kunci pembukanya lah. Ya, jadi kunci pembukanya dimulai dari Q sama dengan 0. Kenapa? Karena di situ bisa dilakukan separasi variabel ya.
Tapi kalau ada Q-nya kan nggak bisa ya. Kemudian setelah itu baru menggunakan teknik ini tadi apa ya? Teknik turunan dua fungsi ya. Nanti akan diperoleh solusi umum untuk persamaan diferensial linear orde 1 gitu ya. Oke, mungkin berikutnya saya lanjut yang ini ya. Yang orde 2 ya. Pokoknya ini rumusnya pakai ini aja ya. Ini rumusnya ini ya. Rumusnya itu ini. Atau mungkin saya kasih satu contoh aja lah, biar jelas ya. Saya beri contoh lah. Ini ya, misalkan ya. Nih ya. Nih. Persamaan diferensial gini, 1 plus X kuadrat Y aksen ya. Plus 6XY sama dengan 2X, kan gini ya. Kan bisa satu. Nah, ini ya. Tadi apa? Kita ubah ya, bentuknya ke bentuk ini. Koefisien dari Y aksen harus 1. Nah, itu ya tadi kan. Ya, koefisien Y aksen harus 1. Berarti apa? Saya bagi dengan ini nanti ya. Ini kan jadi 1. Jadi apa? 6X. 1 jadi saya bagi semua ini. 2X saya bagi dengan ini gitu ya. Ya, berarti kalau gitu apa? Ini P-nya ya. Ini P, ini Q ya. Jadi P-nya apa? P-nya adalah 6X per 1 plus X kuadrat. Itu adalah P-nya. Sementara ini adalah Q-nya ya. Q-nya adalah 2X 1 plus X kuadrat. Harus saya cari dulu I. I itu apa? Itu adalah integral PdX. Nah ini kan. Integral PdX. PdX. Len ya. Kenapa kok len? Ya. Ini nanti bisa kita buat permisalan ya. Yaitu apa? X kuadrat kita misalkan gitu ya nanti ya. Jadi ini pakai permisalan ini. Nanti dapatnya pasti ini len kok ya. Len jadi 3 len ini gitu ya. Hasil integralnya. Ya, berarti kalau gitu kalau I sama dengan ini berarti P-nya ya. P itu kan E pangkat I ya. Maaf, bukan. E pangkat I ya, memang kita perlukan E pangkat I nanti ya. Kan kalau I-nya tahu, saya harus nyari E pangkat I dulu kan. Soalnya nanti di rumusnya kan ini tadi ya. Ini butuh ini kan. Di rumus butuh ini ya. E pangkat I juga E minus I ini untuk ngitung integral ini ya. Integral ini kan butuh ini E pangkat I gitu ya. Jadi harus kita cari dulu E pangkat I ini. E pangkat I berarti apa? E pangkat 3 len 1 plus X kuadrat atau apa? E pangkat len 1 plus X kuadrat pangkat 3 gitu ya. E pangkat len kan berarti kan balik ke fungsinya ya. Ya. Habis di len di E berarti kan kembali lagi ke fungsinya kan saling inverse itu ya. Jadi nanti ini 1 plus X kuadrat ini pangkat 3 kan soalnya dikali kan artinya dipangkatkan kan kalau len itu ya. Nah, lalu saya mau nyari integralnya ya. Jadi apa? Integral dari Px sama E pangkat I ya. Ini Px-nya, ini E pangkat I-nya gitu ya. Berarti nanti apa? Ini kan bisa dicoret ini ya. Iya, 1 plus X kuadrat jadi pangkat 2 nanti ininya. Jadi pangkat 2 ya. Atau dikalikan aja nanti jadi ini kan seperti. Ya pokoknya dikalikan aja ya. Diuraikan lah ini ya. Oh, ini pakai ini ya. Ya sebenarnya ada banyak cara kok. Cuma di sini pakai ini, pakai permisalan ini ya. Jadi misalkan apa? X kuadratnya apa misalkan ya. Misalkan U gitu ya. Maka nanti ya bisa pakai permisalan ini. Nanti jawabannya ini kan. Plus C. Sehingga nanti apa Y-nya ya. Y-nya adalah ini. Nanti untuk mencari Y-nya ya kita gunakan ini ya. Ini kan. Ya, C-nya ini ya. Jadi yang ini kalikan E minus I, begitu pula konstantanya ya. Konstantanya kan C E minus I. Nah ini. C E minus I ini loh konstantanya ya, ini loh.
C ini ya. C E minus I ya. Jadi ini minus ya. Minus berarti kan jadi seper ya. E pangkat minus I berarti kan jadi seper ya. Sepernya ini nanti. Atau pangkat minus 3 lah, pangkat 3 ya. Ini jadi sepertiga ya, soalnya kan coret nanti dia. Dicoret ini ya. Itu ya. Jadi ini ya, pakai rumus ini aja deh. Jadi langkah-langkahnya itu gini, kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial order 1 itu ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu kalian buat kayak ini kan, kalau kalian buat apa supaya koefisien YAC-nya itu 1 ya. Ya, itu langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua, kalian cari I-nya. Itu apa? Integral PdX. Nah, setelah tahu itu, berikutnya kalian integralkan ya. Yang integralkan itu apa? Ya ini, langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu menghitung integral ini loh. Integral ini ya, integral ini. Langkah ketiga ya. Untuk integral ini langkah ketiga gitu ya. Nah, setelah itu tahu baru langkah terakhir ya ini, memasukkan ini ya. Jadi integralnya saya kalikan E minus I ya. Terus konstantanya juga gitu ya. Jadi ada 4 langkah. 4 langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang order 1 ya. 4 langkah. Oke, masih ada waktu ya. Saya lanjut aja ya. Yang order 2 ya. Ini enggak usah lah. Yang order 2. Soalnya yang divisirkan itu ya. Order 1, order 2 gitu aja. Ini yang order 2 ya. Ini ya. Ini kan. Jadi A0Y, A1Y aksen, A2 double aksen ya. Sama dengan 0. Nah ini. Kalau sama 0 berarti apa tadi? Kalau sama 0 berarti apa? Tadi loh. Homogen. Homogen. Nah, ini loh. Homogen itu ya. Nah. Kenapa kok homogen? Ya, soalnya paling gampang itu ya. Kalau non homogen kayak tadi kan ada banyak teknik yang harus diterapkan itu ya. Teknik apa? Teknik penyelesaiannya itu. Yang homogen dulu ini. Jadi ini kan, jadi ini karena pembahasannya panjang maka dipisah ini. Kalau tadi kan antara yang homogen dan yang non homogen. Kayaknya ini yang homogen ini ya. Zero right hand side. Ya, yang homogen itu ya. Nah, di sini ya untuk penyelesaiannya ini digunakan D. D itu apa? Operator ya. Jadi penyelesaiannya menggunakan operator. Jadi D itu artinya apa sih? D per dx. Nanti ada lagi D kuadrat. D kuadrat berarti ini. D per dx terus D per dx lagi. Jadi gampangnya turunan kedua gitu ya. Ya. Jadi dy itu artinya y aksen. Kalau d kuadrat y berarti apa? Y double aksen. Gitu. Nah, mungkin kalian tanya, kenapa kok harus pakai d ya? Nanti tujuannya itu nanti dibawa ke persamaan kuadrat. Ya, maaf, bukan persamaan kuadrat sih. Dibawa seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat gitu loh. Tujuannya gitu ya. Kenapa kok ada muncul operator d ini ya? Operator turunan, operator d. Ya. Tujuannya itu ke sana nanti. Coba kalian, atau gini, kalau kalian saya tanya ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu bagaimana ya? Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat itu ya, untuk menyelesaikannya itu bagaimana? Cari akarnya dulu, Pak. Cari akarnya dulu. Biasanya dengan cara apa itu? Rumus. Bisa pakai rumus, ABC benar. Pakai rumus kan ya? Rumus apa namanya? Yang ABC itu bukan? Ya, benar, rumus ABC kan itu ya. Ya, gitu kan? Kan pakai rumus ABC. Selain pakai rumus ABC, misalkan kalau sederhana, diapakan itu? Difaktorkan. Difaktorkan. Ya, kan itu sih.
Kayak gitu tuh. Jadi kalau bisa difatorkan aja kan itu ya. Tapi kalau nggak bisa terpaksa pakai rumus gitu loh. Jadi maksudnya itu gitu ini. Jadi mau dibawa ke situ nanti. Jadi pakai teknik itu. Nah di sini diganti D itu ya turunannya itu ya. Coba kalian lihat, misalkan kayak gini loh. Coba ya, sebagai contoh aja deh ya, gambarannya ya. Misalkan sebagai contoh itu apa? Ya, pokoknya gini loh, ini loh. Kan kayak gini ya. D kuadrat Y, ada contohnya ini. Ada contohnya. Ah ini loh, bentar, ada contohnya. Example 1 ya. Oke. Contoh pertama, ini kan ini ya. Y aksen, Y double aksen ya. Plus 5Y aksen, plus 4Y kan. Ini ya. Lalu ini pakai ini ya, DY ini kan. 5 ya, 5. Nanti jadi gini nanti. D kuadrat plus 5D plus 4 kan itu ya. Ini kan. D kuadrat Y, 5DY, 4Y. Ditulis dalam bentuk ini kan. Y-nya dikumpulkan ini ya. Ini kan operator ini ya. Operator D kuadrat, ini 5D. Lalu apa ini difaktorkan ini? Bisa nggak ini difaktorkan ini ya? Ternyata bisa ya. D kuadrat plus 5D plus 4 kan bisa difaktorkan ya. D plus 1, D plus 4. Ini ya, benar ya faktornya ya. Cek aja ya kalian ya. 1 kali 4, 4 ya. Ya, benar. Bisa difaktorkan ini. Ya, sehingga nanti kalau bisa difaktorkan, maka nanti itu bisa kita selesaikan berdasarkan hasil pemfaktorannya ya. Itu nanti. Ya, kalau seperti ini, ya, berarti ini. Jadi, penyelesaiannya itu nanti gini, misalkan ini ya. Teorinya itu gini ya. Jadi misalkan ini, D minus A, D minus B ya. Ya, D itu kan operatornya dia. Y sama dengan 0, misalkan itu ya. Maka nanti solusinya itu ini nanti ini ya. Y, C1. Mana tadi kok langsung ini ya. Iya, ini nggak dituliskan. Gini lah, maksudnya itu gini loh ya. Ini ya, misalkan ya. D minus A dikali D minus B, Y ya. Y sama dengan 0. Maka nanti solusinya itu adalah Y C1 ya, kosata 1 ya. E pangkat AX sama Y C2 E pangkat BX gitu ya. Ya. Jadi kayak ini loh, misalkan sebagai contoh misalnya ini ya, ini kan. Ya, nanti ini. Jadi kalau ini tadi kan ini ya. D plus 1, D plus 4 tadi ya. Berarti kalau gitu berarti apa? Berarti kan A-nya min 1 ini ya. Ini loh. A-nya min 1, B-nya min 4. Soalnya pakai plus ini kan, harusnya gini kan. D minus A, D minus B ini kan D plus 4, D plus D plus 1, D plus 4. Jadi artinya apa? A-nya min 1, B-nya minus 4. Maka nanti solusinya ini ya. C1 E pangkat AX berarti kan minus 4. Lalu ini BX ya, berarti minus X ya. B-nya tadi min 1 ya. Nah itu ya. Sehingga nanti solusi umumnya jadi ini ya. Ya. Jadi C1 E pangkat AX plus C2 E pangkat BX ya. A-nya minus 4, B-nya minus 1, misalkan gitu ya. Nah ini secara umum gini loh. Ini nih ada di kotak ini loh. Jadi ini nih kan. D dikurangi A, D dikurangi B, Y sama dengan 0. Solusinya nanti ini. Ini kan. Ini solusi pertama, ini solusi kedua. Jadi ada dua solusi. Sama seperti persamaan kuadrat kan. Kan kuadrat kan punya dua solusi. Persamaan diferensial order 2 punya dua solusi. Kalau order 1 satu solusi ya. Jadi jumlah solusi sesuai dengan ini, jumlah ordernya ya. Solusi umumnya ya gabungan ya. Solusi umum adalah gabungan atau lebih tepatnya penjumlahan ya. Atau lebih tepatnya lagi kombinasi linear, bahasa matematikanya gitu ya. Kombinasi linear. Ya, kombinasi linear kayak ini namanya kombinasi linear ya.
Yaitu apa? Solusi pertama EAX, solusi kedua EBX, masing-masing solusi dikalikan konstante, terus ditambah. Itu namanya kombinasi linier. Ya, kombinasi linier itu begitu ya. Jadi solusi pertama dikalikan konstanta, solusi kedua dikalikan konstanta juga, terus ditambahkan. Itu istilah matematikanya apa? Kombinasi linier. Linier artinya pangkat satu ya, linier itu ya. Nah, tadi gini ya. Jam berapa sekarang? Masih ada, oke lah. Ada 15 menit ya. Ini ya, ini untuk kasus satu ya. Ini kasus satu ya. Kan ini loh. Kalian saya tanya dulu biar kalian punya gambaran ya. Ada berapa kasus untuk persamaan kuadrat itu? Mbak, kalian saya tanya. Persamaan kuadrat itu punya berapa kasus untuk solusinya? Ada berapa kasus? Terus itu dulu pertanyaannya ya, biar kalian nanti paham. Ada berapa kasus untuk persamaan, mencari solusi untuk persamaan kuadrat? Tahu? Kalian tahu? Ada yang tahu barangkali? Kan kalian tahu ya, kan di persamaan kuadrat itu ada namanya apa? Determinan kan? Kalau determinan. Apa sih? Itu loh. B kuadrat min 4AC itu namanya apa? B kuadrat min 4AC. Diskriminan ya, diskriminan itu apa? Pernah dengar itu kan kalian? Diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC itu namanya diskriminan ya. Diskriminan ya, diskriminan kalau nggak salah. Itu artinya apa itu? Ada yang tahu? Masa kalian nggak mempelajari itu di SMA? Saya kira kalian di SMA juga mempelajari itu kok. Di matematika SMA loh ya. Tentang diskriminan. Setahu saya dulu SMA belajar itu kok. Saya SMA udah puluhan tahun yang lalu ya. Belajar itu kok di SMA. Diskriminan. Nggak tahu. Harusnya tahu kalian. Saya tahu, Pak. Cuman Ya, ya. kebayang itu Ya gimana ya? saya itu Nggak apa-apa. Apa jawab aja. Yang Pacan tahu apa itu? tahu diskriminan, Pak. Diskriminan itu yang kebayang saya itu di grafiknya itu, Pak. Grafik parabola gitu. Ya gimana? Yang kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0 gitu, kalau nggak salah itu kurvanya itu di atas sumbu X kalau nggak salah, Pak. Ya, terus kalau sama dengan 0 itu berarti kurvanya itu menyinggung sumbu ya, X. benar. Terus Kalau lebih besar daripada 0, diskriminannya itu kurvanya itu memotong di 2 titik di sumbu X gitu. Ya. Ya, seperti itulah Patan ya. Jadi kan berarti ada berapa kali itu? Coba, ada berapa kali itu Patan? 3. Ya, itu jawabannya 3. Kan ada 3 toh. 3 apa? 3 kasus kan. Kasus pertama itu kalau diskriminannya positif ya. Kalau diskriminannya positif berarti kan nanti ada 2. Tadi kan Patan bilang ada 2 titik ya, memotong di 2 titik ya tadi ya. Iya, Ya, sumbu X memotong di 2 titik kan ya. Gitu kan? Ya, Patan ya. Iya, Pak. Ya itu. Jadi kalau diskriminannya positif berarti nanti sumbu X 2 titik ya. 2 titik yang memotong sumbu X tadi ya. Berarti artinya apa? Ada 2 solusi. Solusi yang real. Gitu. Nah, kalau diskriminannya 0 ya. Berarti apa? Hanya menyinggung ya. Berarti kan 1 titik ya. Jadi solusinya ada 1 titik. Ya, cuma kita nyebutnya nggak 1 titik sih nyebutnya ya. Kita nyebutnya 2 titik. 2 titik yang kembar ya. Ada istilah kembar itu ya. Jadi kalau kita amati kan 1 titik, tapi kita bertahan untuk mengatakan bahwa itu sebetulnya 2 titik kok. Cuma keduanya kembar gitu loh. Terus yang kasus ketiga yaitu apa? Kalau diskriminannya negatif berarti kan tidak memotong sumbu X ya. Sebetulnya ya ini nanti apa? Sebetulnya itu memotong, cuma memotongnya itu imajiner gitu loh. Ya. Ya, jadi nanti jadi gampangnya gini loh.
kalau diskriminannya positif berarti nanti ada 2 jawaban gitu ya. Yaitu apa? X1, X2 gitu ya. Kalau sama dengan 0 berarti kan 1 jawaban. Ya, maksudnya itu apa? X1 sama dengan X2 kan itu ya. Berarti kan kembar tadi loh ya. Nah, kalau negatif berarti kan tidak ada solusi. Nah, itu nanti sebenarnya ada solusi, cuma solusinya imajiner gitu loh. Soalnya kan akar negatif ya. Atau gini, mungkin kalian coba gini, kan kalian sudah belajar bilangan kompleks ya. Oke ya. Akar minus 4 itu berapa? Akar minus 4 itu berapa? 2i. Ya, benar 2i kayak gitu loh. Kan diskriminanan kali di akar kan ya. Akar B kuadrat min 4AC kan itu ya. Nah, kalau positif berarti kan ada 2 jawaban ya, plus minus. Misalkan akar 4. Akar 4 kan jawabannya kan ada 2 ya. Yaitu apa? Plus 2 dan minus 2 kan. Gitu kan. Lah kalau 0 berarti kan akar 0. Akar 0 kan ya 0 kan. 1 jawaban ya. Nah, kalau akar minus 4 ya 2 jawaban juga, cuma nggak real. Nanti kan 2i sama minus 2i. Ya kayak itulah. Itu ya gambarnya seperti itu ya. Nanti juga itu nanti ada 2 kasus ini. Maaf, 2 kasus. 3 kasus ya. Yang barusan saya bahas itu ini loh. Ini kan untuk yang real ya, untuk yang real ini ya. Yaitu apa? A dan B tadi ya. Nah, kalau ini untuk yang 0 ya. Ya. Jadi yang tadi diskriminannya 0 ya. Kalau diskriminannya 0 maka nanti jadi ini ya. Jadi kalau tadi kan ada A dan B ya. Ada A dan B terus apa? C1, C2 ya. Jadi ada A dan B. Nah, kalau itu berarti nanti ya cuma A saja ini kan ya ini loh. Cuma A saja karena jawabannya 1 ya. Yang tadi akar 0 gitu tadi ya. Ya, cuma A pangkat X ya. Cuma nanti ini ada A, ada B. Jadi A ini penggantinya C1, C2 ya. Kalau tadi kan C1, C2 tadi ya. Ini loh. C1, C2. Kalau ini ya nanti ada A, ada B gitu ya. Terus kalau yang imajiner, nah jadi ini nanti kalau yang imajiner ini ya. Ini jadi ya. Jadi ada I ini loh. Ada E pangkat IBX, E pangkat I ya. Ini jadi ini kalau yang terjadi kalau apa? Kalau dia imajiner ya. Dan kan kalian tahu ya, E pangkat imajiner kan jadi fungsi sinus kosinus ya. Ya. Atau gini, kan kalian tahu rumus Euler ya. Gini, kalau kalian tanya ya. E pangkat IX sama dengan apa? E pangkat IX. Tahu nggak? Masih ingat nggak? Yang bilangan kompleks kemarin ya. E pangkat IX sama dengan apa? Cos X plus I sin X. Ya, benar. Kan gitu sih. I pangkat IX berarti kan cos X ditambah I sin X kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini kan ada E pangkat gitu kan. Ini kan E pangkat I ya, imajiner kan ya. Ya nanti akan muncul sin kosinus. Nah, nanti jadi ini nanti ya. Jadi C1 sin beta X. Jadi maksud saya kalau dia apa itu? Diskriminannya negatif, maka tidak E pangkat. Kok gitu loh. Tidak E pangkat tapi fungsi trigonometri sin dan cos gitu loh. Jadi solusinya gitu ya. Jadi ketika dia plus, ya nanti ini E pangkat AX sama E pangkat BX. Ketika plus. Ketika 0, ya cuma E pangkat AX gitu ya. Cuma ada tambahan ini ya. AX plus B ya. Tapi ketika dia imajiner ya nanti jadi ini. Jadi apa? Sin sama cos ya. Sin beta X, cos beta X ya. Jadi C1 ya. C1 sin, solusinya sin sama cos gitu ya intinya gitu ya. Ya, jadi ini ya. Atau bisa juga pakai ini ya. Juga ya, tapi ada tambahan gamma. Kenapa? Kan kalian tahu ya. Misalkan gini aja. Kan kalian tahu sin A plus B sama dengan apa? Sin A plus B sama dengan apa? Ini loh. Sin A ditambah B sama dengan apa? Sin A cos B plus cos A sin B. Ya, kan gitu sih.
sin cos kosin kan itu ya, kayak gitu maksudnya gitu. Jadi kalau satu gini nanti kan muncul sin muncul cos gitu ya. Jadi maksudnya disatukan gitu loh. Ini kan ada sin sendiri, cos sendiri, sebenarnya bisa kita gabung ya. Bisa menggunakan sin kayak gini atau bisa juga menggunakan cos, bisa dipilih ya. Tapi apa? Ada dua sudut. Kalau ini kan satu sudut aja ya. Sin beta x satu sudut kan ya. Cos beta x satu. Kan bisa juga kita nyatakan dalam salah satu, bisa dalam sin, bisa dalam cos, tapi apa? Jumlah dua sudut kan. Kan ada hubungan tadi. Misalkan apa? Sin A plus B kan apa sin A plus B kan? Sin cos sin atau apa? Cos A plus B kan apa? Cos sin kan itu ya, kayak gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu ya. Tapi mungkin waktunya aja yang nggak cukup ya. Ya itu ya. Terus biasanya yang agak rumit itu kalau dia homogen. Maaf, tidak homogen ya. Ya jadi nanti ada namanya itu, ini kan not zero ya. Kalau dia not zero, maka nanti ada solusi ini nanti. Nah, ada ini loh namanya ya. Ada solusi komplement ya. Jadi untuk kasus yang non homogen ada dua solusi ya. YC sama YP. Ya. YC ini disebut dengan nama solusi komplement. Kalau YP solusi partikuler. YC kita dapatkan dari yang homogen ya. Jadi maksudnya gini, kalau persamaan diferensialnya non homogen, nanti ada dua solusi. Solusi YC ini diperoleh dari non homogennya. Jadi kalau Q-nya kita nolkan, ya. Kemudian YP ini solusi partikulernya ya. Ya, jadi ada tambahan solusi lah, gitu ya untuk yang non homogen. Ya. Oke, karena waktunya nggak cukup ya. Oke, gini aja deh. Kalau kalian nggak jelas ya, kalian bisa tanya ke saya. Jadi gini, WA Group itu saya jadikan inilah media interaktifnya ya. Kalau misalkan bisa saya jawab lewat chat, ya saya chat di WA Group. Tapi kalau perlu penjelasan lewat urean, ya saya jelaskan lewat Zoom meeting ya. Saat perkuliahan tersebut, pokoknya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Masih ada. Ya, Pak Tan, gimana Pak Tan? Nah, baik, terima kasih Pak. Ini saya pertanyaan berkenaan dengan penugasan Pak untuk presentasi minggu depan. Ya, berarti minggu depan itu hanya ini ya Pak, presentasi. Iya, jadi ini nggak ikut kok. Jadi untuk yang kan sudah ada tiga tugas ya. Yaitu, jadi 3 tugas itu kan sudah jadi terkait dengan tugas yang saya berikan itu gitu Pak Tan. Baik Pak. Mekanisme presentasinya nanti per kelompok gitu Pak. Per kelompok. Jadi nanti ada yang menjadi apa ya? Kayak presenternya lah, juru bicaranya lah gitu ya. Ya, nanti atau kalian atau sendirilah. Mungkin juru bicaranya atau yang presenternya 1 orang juga boleh, atau mungkin 2 orang. Tapi 3 orang. untuk penjelasan tiap soalnya itu masing-masing anak kan Pak? Atau masing-masing anggota kelompok? Atau 1 orang aja yang menjelaskan semua? Ya silakan. Kalian kalau misalkan 1 orang saja juga boleh, atau 2 orang, atau mungkin katakanlah misalkan per soal per orang juga boleh ya. Terus kalian atau sendirilah, kalian diskusi sendiri dalam kelompok kalian ya. Cuma nanti pertanyaannya itu nanti akan saya ajukan secara acak itu ya. Makanya kalian saya minta untuk jangan nanti misalkan nggak presentasi lalu nggak nyiapkan, nggak begitu ya. Jadi meskipun kalian nggak presentasi, yang nggak dapat bagian presentasi ya tetap siapkan. Soalnya nanti pertanyaannya kan nanti saya acak ke siapa saja yang kelompok yang sedang presentasi tersebut gitu ya. Makanya itu yang soal yang saya berikan itu kalian pelajari lagi gitu loh. Iya. Baik Pak.
maksudnya kalian kuasai gitu ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan mendadak itu kan bisa jawab gitu ya. Ya meskipun nggak presentasi gitu ya. Ngerti ya sama saja jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Yang lain? Siapa ini nggak kelihatan saya? Selain Fatan, Andri ya. Oke Andri, silakan Andri. Apa Andri? Ya Pak, izin bertanya. Untuk poin-poin atau materi yang dipresentasikan tiap kelompok itu, apakah tiap kelompok, kan kemarin ada 3 kali tugas ya Pak untuk analisa vektor itu. Iya. Apakah tiap kelompok itu mempresentasikan 3 kali tugas itu, ataukah tiap kelompok itu dibagi, maksudnya kelompok A misalnya itu tugas yang pertama, terus kelompok B itu tugas yang kedua, begitu Pak? Atau satu kelompok itu mempresentasikan semua tugas yang telah diberikan itu Pak? Ya, jadi itu untuk setiap kelompok itu ya, Andri ya. Jadi kan ada tiga tugas tadi ya. Itu untuk setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan tugasnya tersebut ya. Ya, tapi mungkin mungkin karena keterbatasan waktu ya. Ya mungkin nanti ada beberapa yang mungkin tidak perlu dipresentasikan ya. Nanti pokoknya gini lah. Prinsipnya gini, kalian semua ya persiapkan untuk soal yang saya berikan. Saya berikan itu ya. Nah, berhubung karena keterbatasan waktu, maka nanti saya akan menentukan lah. Jadi pada saat kalian dapat giliran nanti saya tentukan kalian presentasi yang mana kan itu ya. Jadi maksud saya ya. Maksudnya itu kalau saya bagikan kalian, kalau saya bagikan nanti kalian hanya konsentrasi di situ saja, yang lainnya nggak dipelajari kan gitu. Maksud saya itu, jadi maksud saya itu biar kalian semuanya dipelajari gitu loh. Kalau saya tentukan nanti kalian, bagian saya ini saya pelajari, yang ini yang lainnya nggak perlu. Nggak begitu ya maksud saya? Iya Pak. Berarti random ya Pak? Random ya. Ya Pak. Ya random ya, oke. Maksudnya semuanya, semua kelompok maksudnya semua kelompok, bahkan nggak cuma semua kelompok, semua anggota juga ini apa itu pokoknya kuasailah apa yang saya tugaskan tersebut ya. Kalau kalian nggak ngerti bisa tanya dengan sama mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini ya. Bisa dari kelas kalian sendiri, kelas C, atau bisa juga dari kelas yang lain A atau B. Atau kalau masih belum ngerti juga bisa tanya ke asisten. Atau kalau belum ngerti juga ya bisa langsung tanya ke saya gitu ya. Ya tadi kan saya bisa lewat chat chat WA ya. Kalau bisa saya jawab langsung lewat chat WA ya saya jawab. Tapi kalau memang butuh penjelasan lewat Zoom ya nanti saya alokasikan waktu untuk nge-Zoom ya. Nge-Zoom ekstra maksudnya gitu ya. Gitu ya Andri ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, ada lagi? Ada lagi? Selain Andri, Arum ya. Silakan Arum Setiawati, silakan. Iya Pak, permisi izin bertanya. Jadi kan itu nanti presentasinya dimulai minggu depan. Nah, itu nanti tuh soalnya kemarin kan ada 3 bab ya Pak. Itu setiap individu. 3 bab? Enggak 3 maksudnya bab. 3 materi Pak. 3 subbab. 3 subbab. Ya. Nah, setiap anak itu juga mengerjakan maksudnya ditulis di kertas dulu, terus nanti ada pengumpulan secara individu juga ya Pak? Iya, pengumpulan individu ya. Nanti kan saya buatkan ini loh, apa itu uploadnya ya, link untuk uploadnya ya. Nanti di MyTest Classroom itu belum saya buat ini ya. Jadi nanti sebelum presentasi dimulai ya. Ya harusnya sebelum hari Senin depan ya. Ya, harapan saya gini lah. Ini sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya. Oke lah, paling enggak hari Jumat kalian sudah bisa ini ya, bisa upload ya. Ya. Ya, kan tugasnya kemarin saya berikan kan kemarin hari apa? Hari Senin kan ya. Terakhir kan ya hari Senin ya. Nanti coba hari Jumat itu kalian upload ya. Semuanya ngupload ya. Untuk yang ini, untuk semuanya ya. Jadi saya kasih deadline waktu untuk ngupload hari Jumat ya sampai Jumat tengah malam lah. Hari Jumat jam 23.59 ya. Ya, deadline waktu untuk uploadnya ya. Itu Arum ya. Ya, baik Pak Arif, terima kasih. Ada lagi? Arum?
Jadi tugasnya personal itu ya, meskipun nanti presentasinya kelompok. Ada lagi? Udah ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.